Sekarang setelah mengurusin NM, Tante Judol kita itu malah sebagai jembatan, Nawa itu sebagai orang duta untuk permusuhan agar bisa berbaikan antara kasusnya yang heboh banget sekarang itu loh, si Inara-Inara gitu kan. Nah, dia sama bestinya itu akan menjadi duta perdamaian. Kalian nggak mencari Nepos? Nepos ada di mana? Nepos aja. Nepos mah nggak usah dicari. Kalau memang ada berkeliaran dia di muka bumi ini, yang pertama dia lakukan adalah pansos, klarifikasi, bikin video sana sini, ya kan. Nah sekarang kalau dia sudah tidak ada, muncul wajahnya di EPP beranda kalian, berarti dia sudah di, ayo di mana? Coba netizen yang tahu dia di mana sekarang, coba tulis di kolom komentar ke ya. Sekarang setelah mengurusin NM, Tante Judol kita itu malah sebagai jembatan, Nawa itu sebagai orang duta untuk permusuhan agar bisa berbaikan antara kasusnya yang heboh banget sekarang itu loh, si Inara-Inara gitu kan. Nah, dia sama bestinya itu akan menjadi duta perdamaian. Dia lupa ya kalau dia itu juga pelakor. Suami sekarang itu kan dia ambil dari istri orang yang dulu kan. Temannya juga sama. Nah, sekarang dia akan menjadi duta perdamaian untuk kasusnya Inara-Inara itu. Aneh ya. Sebagai pelakor, malah sebagai duta untuk perdamaian buat pelakor yang lain juga. Hei, pendukung Nepos. Pendukung Nepos. Nepos mak lampir kepala miring yang begini-gini nih. Nggak usah suruh gue yang sadar. Suruh junjungan lo itu yang sadar. Yang durhaka sama orang tua. Yang nggak mau ngurusin orang tua. Yang dendam dengan orang tua. Padahal kalau dia pikir-pikir tanpa ibunya dia tidak akan lahir di dunia ini. Jangan suruh gue yang suruh sadar. Jangan kalian bully-bully gue, suruh gue yang sadar. Suruh tuh junjungan lu tuh yang sadar. Suruh junjungan lu yang sadar. Yang durhaka sama orang tua. Yang terlalu ikut campur dengan urusan Nikita. Suruh move on tuh. Kalau nggak berteman sama Nikita lagi, move on. Jangan segala urusan Nikita ikut campuri yang bukan urusan dia. Dia yang nasihatin. Jangan aku yang kau nasihatin. Jangan kau yang suruh aku tobat-tobat. Junjung. Najis gua mah ngeliat orang-orang yang sok-sok agamis begini ya kan, outfitnya, bicaranya tentang agama, yang paling suci, tapi kelakuannya apa? Samanya aja nih, lebih parah daripada Dajjal, tau gak lu? Tolong Ketua Jule ya, angkat beliau menjadi sekretaris. Sama-samanya nih kelakuannya nih. Sebenarnya gue juga nggak peduli lu mau selingkuh kayak mau ngapain, cuman karena lu bawa-bawa agama nih, pengen personal brandingnya sok agamis, jadi yang lain juga ternodai gitu loh. Akhirnya aku punya teman soleha. Masya Allah. Hanya itu terus bagaimana yang solehotnya. Aduh, aku nggak ngerti nih sama si Inara ini. Kemarin waktu disakiti sama suaminya, aduh, cari muka banget dia. Sekarang dia tertimpa musibah. Si Pirgun, dia badung-badungnya nggak hamilin orang. Dia ini perempuan hamil katanya lagi beritanya. Aduh kecewanya. Tak kirain hanya sebatas bodoh lah, kemarin ditipu sama Insani katanya menurut dia, ya kan, ditipu lah katanya dia tuh sudah cerai begini begitu, tapi ini masih ada istri bla bla bla. Tapi kok bisa perempuan ya kan yang tenar, selebritis, terus banyak pengikutnya, tapi kok masih bisa bodoh gitu, masih bisa mau ditipu sama orang laki. Entahkah kayak gimana gitu pikirannya orang ini. Aku tuh nggak habis pikir gitu loh. Dia kan mengaku ditipu nih, makanya dia melaporkan si insan itu ya kan. Dengan ketenarannya dia tuh nggak bisa. Apa kau nggak bisa atau nggak mau mencari informasi tentang si insan ini karena memang kau tuh suka dia, apapun yang terjadi ya biarin aja lah gitu.
Pasti kok pikirannya begitu, ya dia kan kaya gitu kan, pembisnis, bos muda gitu kan. Aduh, sekarang berlinang air mata. Kemarin itu kalau dia ngomong itu tuh dengan sombongnya, ya kan, dia nantang netizen, kadang-kadang dia ngomong kasar depan kamera, nggak bisa ada yang salah komentar, dia selalu sekakmat orang itu kan. Itu memang ininya dia, wataknya dia memang kasar dia orangnya. Tapi sekarang nunduk, berlinang air mata, ya kan. Terus ada pengacara yang botak satu bilang seharusnya si Mawa ngasih ruang untuk si Nara face to face, karena kalaupun ini benar hamil, katanya gitu. Ini enak kali, kok nggak tahu perasaannya istri saya kayak gimana. Istri saya itu tuh udah yang paling hancurnya, jangan salah kau. Terus kau suruh orang membuka ruang, dasar pengacara tolol. Kau nggak ngerti hati perempuan, sakitnya seperti apa. Kalau kalian menjadi laki-laki mah enak, tinggal gilir aja tuh perempuan semuanya, perempuan yang nggak tahu diri, nggak ada harga dirinya itu. Nah kalau ini istri saya, mereka itu punya doa yang mujarab untuk kalian sehingga bisnis kalian itu lancar, bodoh. Kok bisa seorang pengacara bilang seharusnya si Mawa kasih ruang ini? Kalau aku jadi si Mawa, aku hancurkan saat bisnisnya itu, percuma. Toh juga nggak bisa aku nikmati sendiri itu. Inara bisa melaporkan balik wanita itu, dan pria itu bisa dilaporkan penipuan gitu. Nah kalau istrinya melaporkan Inara karena suaminya tidak terbuka, justru Inara bisa melaporkan balik wanita itu bahwa kenapa dia pria itu maupun laki-laki wanita itu pencemaran nama baik terhadap dirinya, dan pria itu bisa dilaporkan penipuan gitu. Mungkin meninjau Inara dan dia mengaku masih lajang. Maaf nih guys, aku kan nggak ngerti hukum ya. Yang dimaksud Farhan Abbas mengenai pencemaran nama baik tuh, dari pencemaran nama baik tuh yang mana gitu kan? Kan Mawa itu kan punya barang bukti CCTV 2 jam itu kan, yang waktu itu nggak ada yang kata-kata pernikahan siri, jadi dianggaplah itu CCTV itu barang bukti perjinahan gitu. Bener nggak sih? Kok tiba-tiba jadi pencemaran nama baik gitu kan? Aku bingung. Tapi nggak apa-apa lah, aku bakal ikutin terus kasus ini, soalnya seru, tahu nggak sih? Maksudnya seru, banyak orang-orang yang kayak alumni pengacara itu pada ikut campur gitu, dan gongnya lagi ikut campurnya itu pada kayak ngebelain Inara gitu loh guys. Jadi udahlah. Reaksi cukup mencolok dari Ibunda Inara Rusli disebut-sebut memiliki alasan yang cukup kuat, yakni dikarenakan isi dari klarifikasi Inara yang dibacakan ibu 3 anak itu dalam konferensi pers pada tanggal 28 November 2025 silam. Ya, banyak yang menilai bahwa dalam klarifikasi tersebut, Inara kurang menegaskan permintaan maafnya terhadap Wardatina Mawa serta keluarga. Segelintir kelompok publik bahkan sampai menduga jika klarifikasi itu bijakan Inara guna menyelamatkan karirnya semata, bukan untuk meminta maaf sedalam-dalamnya kepada Mawa. Lantas mungkinkah Inara Rusli sebenarnya tidak melibatkan keluarga dalam pernikahan sirinya dengan Insan? Pokoknya aku yang nembak duluan, anak kau tuh kenapa kok gini lagi gitu, kok bermasalah lagi gitu. Aduh, nggak tau lah. Pokoknya dia yang pilih, dia yang rasakan, nah dia yang bertanggung jawab. Dan itu ibunya ngomongin begitu simple. Jadi ya udah, aku nggak mau banyak tanya lagi. Yang penting ternyata ibunya tahu gitu. Ya maksudnya tahu pun dari pemberitaan yang nggak tahu langsung gitu ya. Aku di sini mau menyampaikan permintaan maaf atas kegaduhan yang terjadi, dan untuk semua pihak, kalau ada yang masih percaya sama aku berterima kasih dan memohon doanya. Cukuplah Allah yang jadi sebaik-baik saksi bagi amalan kita. Terima kasih. Kalau menurut aku sih salah banget ya itu si kakak Inaranya. Kan apalagi kemarin sempat kurang minta maaf tuh dia. Kita ngeliat kan dari perginya dia nggak minta maaf, terus kan harusnya dia tahu nih budaya di Indonesia tuh kayak mana, maksudnya
harus diutamakan minta maaf. Kan dia udah ketahuan banget nih salah, harus minta maaf. Terus cerita gimana? Kebetulan sih kak punya apa namanya pengalaman yang sama nih sebagai istri sah. Kalau untuk kayak gitu sih itu udah salah banget sih kak, salah banget dia nggak minta maaf. Kan segala sesuatu yang udah direbutkan harusnya, apalagi dia udah ketahuan salah nih, harusnya kan memang minta maaf. Kata aku tadi balik lagi ke budaya Indonesia kan, memang budaya Indonesia kan diutamakan attitude-nya. Kalau memang dia merasa salah, seenggaknya minta maaf dong. Kita kan jadi masyarakat jadi kayak ngejudge dia banget nih, ya udah salah nggak minta maaf, terus malah ngelakuin setir gon ya kan, jadi kelihatan banget sih dia yang salah gitu.